Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Husnul Khatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching. Izinkan saya di sini Siti Sarah mau mencoba menjelaskan terkait hasil literatur dari berbagai sumber tentang keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill ini adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Jadi keterampilan dasar ini merupakan keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Dengan membekali keterampilan mengajar ini, maka kita akan mampu menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, ada dua komponen pokok yang harus dikuasai pengajar. Yang pertama adalah menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Jadi seorang guru wajib menguasai materi terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Yang kedua adalah menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Dengan memahami metode, kita mampu menggunakan cara yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga tujuan pembelajarannya itu akan tercapai. Nah, di sini ada macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dengan memiliki keterampilan ini, maka itu membantu siswa siap secara mental dan emosional untuk mengikuti pembelajaran. Tujuan daripada keterampilan ini atau manfaat dari keterampilan membuka pelajaran ini yang pertama itu membuat siswa antusias mengikuti pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan siswa lebih percaya diri mengikuti pelajaran. Itu daripada manfaat keterampilan membuka pelajaran. Selanjutnya, keterampilan menutup pelajaran ini adalah seorang guru harus mampu menyimpulkan penjelasan materi yang telah dibahas pada saat itu. Selanjutnya, meninjau dan menguatkan materi yang telah dipelajari sehingga itu membantu siswa untuk mengingatkan tentang hal-hal penting yang telah kita pelajari tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari keterampilan bertanya ini yang pertama adalah memotivasi peserta didik agar terlihat aktif mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, melatih untuk peserta didik belajar mengeluarkan pendapatnya. Sehingga peserta didik belajar untuk percaya diri. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Yang dimaksud dengan penguatan di sini adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik. Tujuan daripada keterampilan ini adalah yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Selanjutnya, mengontrol dan mengubah perilaku negatif menjadi positif. Yang terakhir adalah menciptakan kelas yang positif, mendukung interaksi positif antara guru dan siswa. Ini merupakan manfaat dari keterampilan memberikan penguatan. Selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan dasar variasi ini adalah keterampilan guru untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah, berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita memiliki keterampilan variasi, siswa itu tidak bosan ya dalam suasana kelas ataupun suasana belajar yang gitu-gitu aja. Nah, selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan.
Di sini guru harus mampu menjelaskan materi dengan jelas dan runtut, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, kalau kita menjelaskan dengan bahasa yang sulit dimengerti, mungkin siswa juga akan bingung ya. Makanya harus memiliki keterampilan menjelaskan dengan baik. Bahasa penyampaian yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisar antara 3 hingga 5 atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan individual peserta didik. Nah, keterampilan ini memiliki tujuan untuk melakukan pendekatan antara pendekatan pribadi antara guru dan siswa ya. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Tujuan daripada keterampilan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, misalnya mengkaji konsep, prinsip, dan kelompok tertentu. Manfaat dari keterampilan ini adalah yang pertama, mengembangkan cara berpikir peserta didik ya ketika memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan, sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Jadi mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan partisipasi, itu adalah keterampilan ketika membimbing diskusi kelompok kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.